3 dan saya berasal dari kelompok 11 di RT. Nah, di sini saya sedang berada di rumah pemotongan hewan di Desa Bacin, Kabupaten Kudus. Dan kebetulan di RPH ini kita sedang ada pemotongan hewan sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa organ reproduksi ternak ruminansia jantan itu yang pertama ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, uretra, dan penis. Yang pertama itu ada testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada jantan. Nah, testis ini dikatakan sebagai organ reproduksi primer karena memproduksi gamet jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin jantan atau androgen. Testis terdiri atas 3 sel penyusun yang disebut sel interstitial, meliputi sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli sendiri merupakan sel yang menyusun testis dengan peran sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Sel Leydig berfungsi memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Sedangkan tubulus seminiferus itu berfungsi sebagai tempat terjadinya sel sperma di dalam testis. Secara fungsional, testis merupakan organ utama dari sistem reproduksi jantan yang berperan penting dalam spermatogenesis dan steroidogenesis. Spermatogenesis itu berlangsung pada lapisan epitel tubulus seminiferus testis untuk menghasilkan spermatozoa, sedangkan steroidogenesis berlangsung di sel-sel Leydig jaringan interstitial testis untuk mensintesis hormon steroid jantan atau androgen. Testis sebagai organ kelamin primer itu mempunyai 2 fungsi, yaitu menghasilkan spermatozoa atau sel kelamin jantan dan menyekresikan hormon kelamin jantan yaitu testosteron. Testis dibungkus oleh kapsul putih yang banyak mengandung serabut syaraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Skrotum adalah kantong pembungkus testis yang dimana terdiri atas bulu-bulu halus, tunika dartos, dan tunika vaginalis propria. Fungsi skrotum adalah membantu memelihara suhu yang rendah dari testis di bawah suhu tubuh dengan jalan mengadakan pengkarutan dan pengendoran dari dinding skrotum tersebut. Dengan demikian, proses spermatogenesis dapat berjalan secara sempurna. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Organ tersebut berperan penting pada absorpsi cairan yang berasal dari tubulus seminiferus testis, pematangan, penyimpanan, dan penyaluran spermatozoa ke ductus deferens sebelum bergabung dengan plasma semen dan diejakulasikan ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, epididymis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Nah, epididymis sendiri itu mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi atau pengangkutan, konsentrasi atau pengentalan, masturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Fungsi epididymis transportasi yaitu akan menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens. Fungsi epididymis terkonsentrasi melakukan penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari caput hingga korpus. Sedangkan untuk proses maturasi yaitu pematangan sel-sel sperma dan penyimpanan sementara, epididymis reabsorpsi akan menyerap kembali sel sperma yang mati. Organ selanjutnya yaitu ada vas deferens. Vas deferens atau disebut juga dengan ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran transportasi. Di dalamnya terdapat otot yang membantu proses transportasi dari epididymis menuju ampula dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya itu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis atau kelenjar vesicularis adalah sepasang kelenjar lobular yang mudah diidentifikasi karena bentuknya yang menonjol. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini ada sebuah tonjolan di mana itu kayak jadi ciri khas dari vesicula seminalis. Nah, kelenjar vesikula pada sapi itu terdapat sepasang.
Lobulasinya jelas dan berada di dalam lipatan urogenital lateral dari ampula. Vesicula seminalis memiliki bentuk berlobus yang berfungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma atau semen dan memberikan warna berupa putih kekuningan atau biasa disebut juga dengan warna hipoplavin, dan penghasil fruktosa yang akan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi sperma itu sendiri. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Seperti kita ketahui bahwa kelenjar prostat adalah kelenjar tunggal yang terletak di sepanjang uretra, bagian posterior saluran ekskretoris dari kelenjar vesikularis. Fungsi dari kelenjar prostat yaitu sebagai pemberi aroma pada sperma yang disebut dengan disperni. Lanjutannya yaitu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar yang terletak di sepanjang uretra dekat titik keluar dari panggul. Kelenjar ini itu menghasilkan cairan berupa buffer, di mana cairan tersebut berfungsi untuk membersihkan saluran reproduksi pada ternak jantan. Organ selanjutnya itu ada uretra. Uretra merupakan bagian saluran yang tergantung dari tempat bermuaranya ampula sampai ke ujung penis. Uretra disebut juga saluran urogenitalis, yaitu saluran untuk urin dan semen. Uretra terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pelvis, bagian yang membengkok, dan bagian penis. Dan di ujung itu terdapat organ reproduksi ternak ruminansia, penis. Penis merupakan organ kopulasi ternak jantan sebagai saluran pendeposisian sperma yang telah dihasilkan oleh testis. Penis dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gland penis yang dapat bergerak bebas, badan, dan bagian pangkal atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavernosus. Penis dilengkapi dengan 2 macam perlengkapan, yaitu musculus retractor penis yang dapat merileks dan mengkerut, dan corpus cavernosum penis yang berfungsi untuk menegangkan penis. Nah, musculus retractor penis itu akan mengkerut pada keadaan non-aktif. Kemudian penis akan membentuk huruf S sehingga penis dapat tersimpan dalam preputium. Penis terbungkus oleh tunika albugenia yang berwarna putih. Bentuk penis ternak pada umumnya itu sama, yaitu bulat panjang. Nah, fungsi dari penis itu sendiri adalah untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Semoga dapat Semoga dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman, dan mohon maaf apabila saya ada hal yang tidak berkenan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Aryani, NIM 23011119130241 dari kelompok 11D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi organ reproduksi ternak ruminansia betina. Organ reproduksi ternak ruminansia betina dari dalam keluar dimulai dari ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi primer pada ternak ruminansia betina yang berbentuk oval seperti almond. Ovarium terletak pada rongga perut dan sebelum oviduct. Ovarium memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai penghasil sel telur atau ovum dan penghasil hormon kelamin betina, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh folikel de Graaff pada ovarium. Hormon estrogen berfungsi untuk memicu terjadinya birahi ternak, perkembangan organ genital ternak, penebalan dinding endometrium, dan menyebabkan kontraksi pada otot-otot vagina sehingga memudahkan ternak untuk melahirkan. Sedangkan progesteron merupakan hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan berfungsi untuk menjaga kebuntingan ternak. Organ selanjutnya yaitu oviduct.
Oviduct atau tuba Fallopi merupakan saluran yang berliku-liku dan jika diraba akan terasa keras pada pangkalnya. Oviduct dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Infundibulum terletak pada ujung oviduct dekat dengan ovarium yang berbentuk seperti mulut yang tidak beraturan dan berjumbai-jumbai. Mulut infundibulum ini disebut juga dengan fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasikan oleh ovarium. Ampula merupakan setengah dari panjang oviduct dan tersambung dengan bagian oviduct yang paling sempit yaitu isthmus. Pada ambulary isthmus junction atau pembatas antara ampula dan isthmus akan terjadi fertilisasi antara spermatozoa dan sel telur yang kemudian akan menjadi zigot dan menempel pada uterus. Uterus terletak setelah oviduct dan sebelum serviks. Uterus terdiri dari endometrium, meometrium, dan perimetrium. Uterus berfungsi sebagai saluran yang dilewati oleh sel gamet, mempertahankan dan memberi makan embrio, dan sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan fetus pada bagian endometrium. Organ selanjutnya yaitu serviks. Serviks merupakan saluran yang tersusun atas otot sphincter, serta memiliki lumen sempit dan dinding yang tebal. Serviks terletak setelah uterus dan sebelum vagina. Serviks pada ternak ruminansia apabila diraba akan terasa menonjol seperti cincin. Serviks berfungsi untuk menjaga uterus agar tetap steril dari serangan mikroorganisme dengan cara menutup lumen uterus dan berfungsi untuk menyeleksi sperma yang masuk. Organ selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan organ reproduksi ternak ruminansia betina yang terletak di dalam rongga pelvis di antara vulva dan serviks. Vagina berbentuk tubuler, berdinding tipis dan elastis. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi, tempat deposisi semen saat terjadi perkawinan alami, saluran keluarnya sekresi serviks, dan sebagai jalan keluarnya peranakan. Organ yang terakhir yaitu vulva. Vulva merupakan organ terluar ternak ruminansia yang terdiri dari vestibula, labia mayora, dan labia minora. Vulva berfungsi untuk mengetahui tanda-tanda birahi ternak yang memiliki ciri seperti vulva mengeluarkan viskus, vulva membengkak, dan mengeluarkan lendir bening yang berasal dari vagina. Perkenalkan, saya Muhammad Friza Ardiansyah. Saya di sini akan menjelaskan anatomi organ reproduksi unggas jantan. Materi yang saya gunakan adalah organ reproduksi ayam jantan, label, masker, dan handscoon glove. Terdapat beberapa organ pada sistem reproduksi unggas jantan. Unggas jantan memiliki 2 testis. Testis ini terletak pada rongga badan sekitar tulang belakang. Testis terdiri dari tubuli seminiferi dan jaringan interstitial. Tubuli ini terdiri dari sel Sertoli dan sel germinalis. Sel Sertoli berfungsi sebagai tempat menghasilkan spermatozoa. Nah, selanjutnya jaringan interstitial. Jaringan interstitial terdiri dari sel-sel Leydig, yaitu sebagai tempat disekresikannya hormon testosteron. Organ yang kedua adalah epididymis. Epididymis terletak pada dorsal medial testis. Ayam tidak memiliki epididymis seperti pada mamalia yang terdiri dari kaput, korpus, dan cauda. Sedangkan pada ayam hanya terdapat bagian ekstremitas cranialis dan caudalis. Epididymis berfungsi sebagai transportasi spermatozoa yang menghubungkan testis dan vas deferens. Selanjutnya, epididymis juga berfungsi sebagai konsentrasi maturasi sperma dan penyimpanan sperma yang sudah matang. Saluran selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran-saluran yang melekat pada medioventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Vas deferens akan membawa sperma ke palus. Organ terakhir adalah palus atau papila. Palus atau papila adalah organ kopulasi pada unggas yang mengalami rudimenter, kecuali pada organ kopulasi
itik berbentuk spiral dengan panjang dapat mencapai 18 cm. Organ kopulasi tersebut berbeda dengan organ kopulasi ruminansia yang berupa penis. Penis tersebut berbentuk batang dan menempel erat pada dinding perut. Penis tersebut terdapat tipe vaskular dan fibroelastik. Contohnya pada kerbau dan sapi yang memiliki tipe fibroelastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari dari kelompok 11 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ reproduksi unggas betina. Untuk alat dan bahan, di sini saya menggunakan organ reproduksi ayam kampung betina. Kemudian saya menggunakan alat pil nama dan sarung tangan lateks. Anatomi organ reproduksi unggas betina. Yang pertama itu ada ovarium. Unggas hanya memiliki satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh dengan sempurna dan tetap kecil. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ovarium bulat seperti buah anggur. Ovarium dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Fungsi ovarium yaitu sebagai tempat sintetis hormon, perkembangan, dan pemasakan folikel. Organ selanjutnya yaitu oviduk. Oviduk pada unggas betina berbentuk panjang dan berliku-liku, serta ujungnya melebar seperti corong. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Oviduk terdapat beberapa bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Oviduk berfungsi untuk membawa sel telur dari infundibulum ke dalam rahim. Kemudian infundibulum. Infundibulum merupakan bagian atas dari oviduk. Infundibulum mempunyai panjang 9 cm. Infundibulum sebagai tempat penangkapan kuning telur dan tempat penampungan sperma. Saat ovulasi, kuning telur yang jatuh di ovarium akan diambil oleh infundibulum. Kuning telur akan tinggal selama 15 menit, kemudian akan didorong sepanjang oviduk dengan kontraksi. Organ selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk yang sepanjangnya itu 33 cm yang tersusun atas glandula tubular yang sangat sensitif. Magnum berfungsi untuk menghasilkan butir telur atau albumin. Magnum merupakan bagian oviduk yang terpanjang serta berfungsi untuk menghasilkan albumin yang telah diproduksi oleh mukosa magnum untuk membungkus kuning telur setelah dari infundibulum. Untuk proses albuminisasinya atau pembentukan butir telur itu selama kurang lebih 3 jam. Organ selanjutnya itu ada isthmus. Isthmus merupakan bagian yang menghubungkan antara magnum dengan uterus yang mempunyai panjang sekitar 10 cm. Pada isthmus terjadi terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak yang berfungsi untuk melindungi mikroorganisme masuk ke dalam telur. Pada isthmus terjadi pembentukan selaput kerabang telur, proses penambahan air, natrium, dan kalsium serta garam selama kurang lebih 1,25 jam. Bagian selanjutnya itu ada uterus. Uterus adalah kantong tebal dan berotot. Fungsi uterus yaitu untuk pembentukan cangkang telur sebelum menuju ke vagina. Kelenjar kerabang uterus bermanfaat untuk memperkuat kerabang telur agar tidak mudah pecah. Uterus merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduk, yaitu sekitar 18-20 jam. Organ selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah bagian oviduk yang menghubungkan dari uterus ke kloaka dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina merupakan tempat pelapisan oleh mukus. Selain itu, vagina juga merupakan tempat deposit semen saat terjadi perkawinan. Telur berada di vagina sangat singkat, sekitar 1 menit. Bagian terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan organ terakhir reproduksi unggas betina. Organ ini adalah organ yang digunakan sebagai tempat pengeluaran telur yang sudah jadi dalam tubuh unggas. Fungsi kloaka yaitu sebagai tempat keluarkannya telur dengan waktu yang diperlukan untuk pembentukan sebutir telur adalah 25 jam sampai 26 jam.
teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Nima dari kelompok 11 Ilmu Reproduksi Ternak kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme hormon reproduksi pada ruminansia baik jantan maupun betina. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ruminansia jantan. Nah, ketika ternak jantan menerima rangsangan seperti penglihatan, perabaan, penciuman, dan penglihatan, maka akan diterima oleh hipotalamus. Nah, kemudian hipotalamus ini akan mensekresikan GnRH. Yang kemudian GnRH akan merangsang hipofisa, yang kemudian hipofisa ini akan menuju ke adenohipofisa. Adenohipofisa ini kemudian akan mensekresikan LH dan FSH. Pada LH di sini akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Nah, hormon testosteron ini nantinya akan berperan dalam perkembangan seks sekunder dan berpengaruh terhadap aktivitas seksual jantan terhadap tingkat libido. Nah, selain itu, hormon testosteron juga berfungsi dalam membantu proses spermatogenesis. Selanjutnya pada FSH di sini akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Nah, pada tubulus seminiferus ini akan terjadi proses spermatogenesis atau tempat pembentukan sperma. Kemudian Sertoli ini akan berperan dalam menutrisi sperma dalam proses spermatogenesis. Yang selanjutnya yaitu mekanisme reproduksi ruminansia betina. Nah, ketika ternak betina menerima rangsangan, nantinya akan ditangkap oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus sendiri ini nanti akan mensekresikan GnRH, yang nantinya GnRH ini menuju ke hipofisa. Di sini hipofisa terdiri dari adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak betina mengalami birahi, maka hipofisa akan meneruskan sinyalnya ke adenohipofisa. Nah, kemudian adenohipofisa di sini akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Ketika hormon adenohipofisa mensekresikan hormon FSH, maka FSH akan merangsang folikel, yang dimana folikel di sini terdiri dari folikel primer, sekunder, tersier, dan degrad. Pada folikel degrad tadi di dalamnya terdapat sel reka interna, yang dimana sel reka interna tersebut akan memproduksi estrogen. Yang estrogen ini akan menyebabkan birahi pada ternak betina. Apabila ternak betina yang birahi tadi dikawinkan dengan jantan, maka LH akan menekan ovarium bersama dengan estrogen, yang dimana LH akan menekan dari luar dan estrogen menekan dari dalam, sehingga akan terjadi ovulasi yang kemudian menyebabkan kebuntingan pada ternak. Nah, pada ternak betina yang bunting, folikel yang ditinggalkan akan membentuk corpus luteum atau disebut dengan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron, yang nantinya hormon ini berfungsi dalam menjaga kehamilan pada ternak betina. Selanjutnya, apabila ternak tidak mengalami kebuntingan, maka corpus luteum ini akan lisis karena hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Nah, begitu ya teman-teman bagaimana reproduksi hormon dari ruminansia jantan baik betina. Nah, di sini saya sedikit menyimpulkan bahwa pada ternak jantan, ruminansia jantan di situ hormonnya bekerja ketika jantan mengalami pubertas, yang dimana jantan tersebut akan menerima rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat berupa penglihatan, pendengaran, perabaan. Nah, kemudian rangsangan itu akan ditangkap oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus itu nanti akan mensekresikan hormon GnRH. Nah, GnRH situ akan merangsang hipofisa, yang dimana hipofisa itu akan menuju ke adenohipofisa. Kemudian adenohipofisa itu akan mensekresikan hormon LH dan FSH, yang dimana hormon LH itu di situ akan terjadi aktivitas seksual jantan dan terjadinya proses spermatogenesis. Nah, pada ternak ruminansia betina, hormon reproduksi bekerja ketika ternak mengalami masa pubertas dengan menerima rangsangan, yang kemudian akan diterima oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus itu akan mensekresikan GnRH, kemudian akan merangsang
hipofisa, yang dimana hipofisa tersebut di situ terdiri dari adenohipofisa dan neurohipofisa. Nah, pada adenohipofisa akan mensekresikan FSH, LH, dan LTH. Nah, FSH itu nantinya akan menstimulus folikel untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, ketika ternak yang birahi dikawinkan, maka LH akan bekerja dengan testosteron untuk menekan ovarium sehingga terjadinya ovulasi dan menyebabkan kebuntingan pada ternak. Folikel yang ditinggalkan itu akan membentuk korpus luteum atau disebut dengan korpus luteum. Nah, itu menghasilkan hormon progesteron. Kemudian setelah ternak mengalami kebuntingan akan mengalami masa partus, yang dimana pada masa partus itu sendiri akan terdapat enzim prolaktin, yang dimana enzim itu akan bekerja untuk memproduksi susu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang mekanisme kerja hormon reproduksi pada ternak ruminansia baik jantan maupun betina. Perkenalkan, nama saya Vita Angelika, NIM 23010119140127 dari kelompok 11 peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon pada unggas jantan dan unggas betina. Mekanisme kerja hormon reproduksi pada unggas jantan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama-tama, ternak akan mendapatkan rangsangan yang dapat berupa pendengaran, penciuman, perabaan, serta penglihatan. Kemudian, rangsangan akan diterima oleh hipotalamus yang kemudian akan mensekresikan GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa, lalu dilanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan follicle stimulating hormone atau yang biasa disingkat dengan FSH dan luteinizing hormone atau LH. Pada saat adenohipofisa mensekresikan FSH, maka FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Fungsi dari sel Sertoli ini untuk memberi nutrisi pada sel sperma ketika terjadi proses spermatogenesis, dan tubulus seminiferus yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Pada saat adenohipofisa mensekresikan LH atau luteinizing hormone, maka LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini yang nantinya digunakan dalam proses spermatogenesis. Sedangkan mekanisme kerja hormon reproduksi pada unggas betina dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama-tama, ternak akan mendapatkan rangsangan yang berupa pendengaran, penciuman, perabaan, serta penglihatan. Rangsangan ini akan diterima oleh hipotalamus yang kemudian diekskresikan ke GnRH. GnRH lalu merangsang hipofisa. Di sini hipofisa dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Ketika hipofisa mensekresi adenohipofisa, maka adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LTH, serta LH. Pada saat adenohipofisa mensekresi FSH, maka FSH akan menstimulus ovarium untuk mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari hormon estrogen sendiri adalah untuk merangsang pertumbuhan folikel, meningkatkan produksi kalsium, protein, serta lemak untuk pembentukan telur. Sedangkan fungsi dari hormon progesteron untuk menjaga saluran telur agar tetap berfungsi dengan normal. LTH pada unggas menimbulkan sifat mengeram pada ayam. Sedangkan LH berfungsi dalam ovulasi serta pelepasan yolk. Kemudian hipofisa akan mensekresi neurohipofisa dan neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi dalam proses pengeluaran telur.